everyone, welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate degree at ITB. In this module number 6, we continue to study basic concepts and calculation methods in Engineering Economic Analysis Part 2. Selamat datang semuanya di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dan dalam modul 6 ini kita masih melanjutkan membahas mengenai metode-metode dan juga konsep-konsep perhitungan yang relatif sederhana dalam analisis ekonomi teknik bagian kedua. And in this second segment of Module 6, we will discuss some calculation methods for depreciation. Dan dalam segmen kedua dari Modul 6 ini kita akan membahas mengenai beberapa metode untuk memperhitungkan depresiasi. So some principles of calculation of depreciation. The first of all, depreciation is claimed as an operating cost. Therefore, it reduces gross profit or EBIT. Okay, so depreciation is a legally allowed operating cost that can be claimed to reduce our gross profit or gross income. And depreciation is calculated per period, usually annually. The remaining asset value during an ongoing depreciation period is called the book value, or you can view book value as remaining asset value. Now, globally, worldwide, there are several methods to calculate depreciation. Straight line depreciation, declining balance, double declining balance, ACRS, MACRS, and so on. However, in each country, there are specific methods that are legally allowed by the government. So in Indonesia, these methods are regulated by Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, and our country actually only acknowledges straight line and declining balance only. Now, declining balance include single declining balance and double declining balance. So technically speaking, Indonesian government recognizes three calculation methods: straight line, declining balance, and double declining balance. For the purpose of economic analysis by chemical engineers, however, the straight line method is considered to be sufficient because it tends to be conservative. Conservative means it tends to make the project a little bit less profitable. So we call that conservative on the project side. So in the general formula to calculate depreciation is tariff or depreciation rate multiplied by depreciation basis. So this is the general formula for all methods. So we have to determine first the rate of depreciation and the depreciation basis. All right, just a visual example. Cement plants such as Cement Tonasa in Indonesia typically own their mining deposits. So when you calculate depreciation, not only you need to consider the depreciation of the plant itself, the process plant itself, but you also have to consider the depletion of the mining deposits, the limestone and clay deposits. Ya, baik. Jadi beberapa prinsip dalam perhitungan depresiasi. Depresiasi ini diklaim sebagai biaya operasi. Mengapa dikatakan diklaim? Karena belum tentu uang itu sebetulnya keluar dari kas perusahaan. Tetapi oleh peraturan pemerintah, ini dilegalkan. Jadi jadi suatu perusahaan boleh mengklaim depresiasi, tentu saja dalam batasan aturan-aturan tertentu. Karena adanya depresiasi ini, maka laba kotor menjadi berkurang. Seolah-olah biaya operasi dari perusahaan meningkat karena adanya depresiasi. Karena laba kotornya berkurang, maka ujung-ujungnya pajaknya pun juga akan berkurang. Tapi ada aturan main yang jelas. Jadi depresiasi itu tidak boleh sembarangan menggunakan rumus dan juga tidak boleh sembarangan mengklaim usia depresiasinya. Nah, depresiasi itu dihitungnya per periode, biasanya tahunan. Kemudian Anda ingat bahwa yang terjadi dengan depresiasi ini, nilai aset ini akan menyusut terhadap waktu. Setiap saat, nilai yang tersisa, nilai pembukuan yang tersisa itu disebut dengan nilai buku atau book value. Karena kan dia menyusut. Jadi dengan kalau kita lihat, kalau kita potret dalam satu waktu tertentu, nilainya tidak akan sama dengan nilai awalnya, initial value of asset. Tapi dia akan berkurang karena depresiasi. Nilai yang tersisa itu namanya book value. Ada beberapa metode yang tersedia untuk menghitung depresiasi ini. Ada metode garis lurus, kemudian neraca menyusut ya atau declining balance, neraca menyusut berganda atau double declining balance, kemudian ACRS, MACRS ini metode-metode yang dibuat oleh Amerika Serikat. Ya. Nah, masalahnya adalah tidak semua metode ini diperbolehkan di setiap negara. Kalau di Indonesia, metode-metode yang diperbolehkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, di mana peraturan ini hanya membolehkan metode garis lurus, kemudian metode neraca menyusut. Metode neraca menyusut sendiri sebetulnya mencakup dua, ya. Jadi ada declining balance saja, atau kadang-kadang orang menyebutnya single declining balance, dan ada double declining balance.
Nah, kemudian bagi kita sendiri di teknik kimia, sebetulnya kalau kita melakukan analisis, apalagi baru di tahap-tahap awal ya, di tahap-tahap feasibility study, fit dan sebagainya ya, menggunakan metode garis lurus sudah dianggap cukup. Karena metode garis lurus ini cenderung konservatif dari sisi proyeknya. Konservatif itu artinya dia menghasilkan aliran dana yang lebih jelek, menghasilkan keekonomian yang lebih jelek daripada metode neraca menyusut. Itu kita katakan lebih konservatif. Jadi kalau proyeknya itu profitable dengan metode yang lebih konservatif, maka dengan metode yang kurang konservatif dia mestinya akan lebih menguntungkan lagi. Gitu. Rumus umum dalam perhitungan depresiasi adalah seperti demikian. Jadi tarif depresiasi dikalikan dengan basis atau dasar pengenaan depresiasi, dasar perhitungan depresiasi. Itu menjadi nilai depresiasi tahunan. Untuk memberikan gambaran saja kompleksitas dari analisis depresiasi, bayangkan sekarang pabrik-pabrik semen di Indonesia terutama ya, saya nggak tahu di negara lain, itu umumnya mereka memiliki sendiri tambang mineralnya, tambang batu kapur, kemudian tambang clay-nya, lempungnya ya, itu biasanya mereka punya sendiri. Jadi kalau Anda ingin melakukan analisis keekonomian secara lengkap, mestinya kita memperhitungkan baik depresiasi pabrik prosesnya sendiri maupun depresi dari tambangnya. Jadi analisisnya sebetulnya kalau memang mau akurat itu tidak sederhana. Ya. Now let's take a look at the simplest type of depreciation calculation, which is the straight line depreciation, in which the depreciation rate or tarif depresiasi is defined as 100% of asset value divided by economical life of asset. Now, economical life of asset doesn't have anything to do with the actual operability of the asset. It doesn't mean that, for example, government regulation says that an asset has an economical lifetime of 5 years, for example. It doesn't mean that it will certainly break down after 5 years. It simply means this is according to taxation. This is according to depreciation rules set by the government. So, and the depreciation basis for this straight line method is initial value of the asset minus salvage value of the asset. Salvage value meaning the money that we get if we sell off the asset at the end of its economical life, nilai bekas. And because these are constant, okay, initial value is a constant, salvage value is assumed to be a constant as well. So the above formula automatically produces a constant value of annual depreciation, represented by the letter D here. So the value of D is constant from year to year, from the beginning to the end. And D then is equal to FCI, okay? So this is for the entire plant. FCI minus salvage value divided by the economical life of the plant. And book value at year number R, okay, BV sub R, is this formula here, where I is the initial asset value, N is the economical life of the asset, and R is the year at which depreciation is calculated. So for example, your asset has a lifetime of 10 years, and you want to calculate the book value at year number 5, at year 5. So you set R to be equal to 5, and N to be equal to 10. Baik, ini adalah metode perhitungan depresiasi yang paling sederhana, itu depresiasi garis lurus, di mana tarif depresiasinya adalah 100% dibagi usia ekonomis, umur ekonomis dari aset tersebut. Sekali lagi, umur ekonomis ini diatur oleh undang-undang. Jadi misalkan kita meninjau satu pabrik, belum tentu pabrik kimia itu komponen-komponennya, alat-alatnya semuanya usianya sama. Kalau kita bicara bejana proses, kemudian rotating equipment ya, peralatan berputar seperti pompa dan kompresor, armada kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan, bangunan yang dimiliki oleh perusahaan, itu boleh jadi usia ekonominya berbeda-beda menurut peraturan perpajakan. Lagi-lagi, biasanya kita tidak mengambil pusing ya, kita tidak melakukan analisis sedetail itu apalagi di awal-awal. Biasanya kita pukul rata saja satu pabrik itu kita beri satu nilai usia ekonomis. Kemudian dasar pengenaan depresiasinya adalah nilai awal dikurangi nilai bekas, salvage value. Jadi maksudnya pada penghujung economical life, aset ini kita jual dan kita mendapatkan uang berapa? Nilai jual bekasnya. Ya. Kemudian karena nilai ini konstan, nilai ini juga merupakan suatu konstan, maka rumus ini akan menghasilkan nilai depresiasi tahunan, diberi simbol huruf D ini ya, yang konstan pula. Di mana D tadi rumusnya adalah FCI dikurangi nilai bekas dibagi usia ekonomis dari aset. Kemudian ini adalah nilai bukunya, book value setiap tahun. Ya, book value pada tahun ke R. Ini huruf I ya, bukan angka 1 ya. Di mana I adalah nilai awal aset, kemudian N adalah usia ekonomis dari aset tersebut,
dan R adalah tahun pada saat depresiasi ini dihitung. Next method is the declining balance depreciation. And the declining balance method is based on the concept, sorry, typo, that the contribution of an asset in production decreases with the age of the asset. Okay, so the older of the asset gets, the less useful the asset is for the plant. Okay, that's the basic assumption. Depreciation rates are calculated as follows. So the declining balance, the rate is defined as 150% or 1.5 divided by economical life. And in double declining balance, it's 200% or 2.0 divided by the economical life. And then, not only that, the depreciation basis is the opening book value of the period, or the book value, the closing book value of the previous period. So for example, we're calculating the depreciation in year number 5. This means that the depreciation basis in year number 5 is the closing book value of year number 4. So using the above guidance, this method produces the value of D, okay, annual depreciation D, sorry again, this is typo, right, which is not constant. So the value of D actually will decrease with time. And this is the formula to calculate the value of D. Okay, again, D is the amount of annual depreciation. And in this case, that value is not constant. Where F is the depreciation rate, this one here, I is the initial asset value, and R is the year at which D is calculated. And the book value is calculated using this formula. Baik, rumus selanjutnya adalah depresiasi dengan neraca penyusut atau declining balance, di mana konsep yang mendasari metode declining balance ini adalah anggapan bahwa peranan suatu aset dalam berproduksi itu akan menyusut seiring dengan menuanya aset tersebut. Kemudian, tarif depresiasinya ditetapkan demikian. Untuk metode declining balance atau single declining balance, nilainya adalah 150% atau 1,5 dibagi usia ekonomis dari aset. Sementara dalam double declining balance, tarifnya adalah 200% atau 2,0 dibagi usia ekonomis aset. Kemudian basis depresiasinya, dasar perhitungan depresiasinya adalah book value dari periode sebelumnya. Ya, atau istilah lainnya adalah opening book value dari periode yang kita hitung. Jadi misalkan Anda ingin menghitung depresiasi tahunan pada tahun kelima, yang dipakai adalah book value pada tahun keempat, pada akhir tahun keempat, atau closing book value pada tahun keempat. Alias sama saja dengan opening book value untuk periode kelima. Nah, karena sifatnya yang berdasarkan pada book value dari periode sebelumnya, maka pasti nilai depresiasi tahunannya tidak konstan, alias akan menyusut dengan waktu juga. Jadi nilai D-nya semakin lama semakin kecil dari tahun ke tahun. Ini adalah rumus untuk menghitung D, ya, depresiasi tahunan, di mana F adalah tarif depresiasi, kemudian I adalah nilai awal aset, ya, dan R adalah tahun pada saat kita melakukan perhitungan depresiasi. Dan bawahnya adalah rumus untuk menghitung book value atau nilai buku dari aset tersebut pada tahun ke R. Alright, so that's it for the current segment, and we will see you in the next one. Thank you very much for your attention. Ini adalah akhir dari segmen yang kali ini. Kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.